Karena bayangkan untuk melawan satu orang mahasiswa bernama Tio gitu ya, 3 orang menteri dikerahkan, diturunkan oleh pihak pemerintah. Setting acara luar biasa, biaya miliaran rupiah, kerjasama dengan Total Politik dan 2 host yang selama ini memang Asian value gitu kan. Semua hanya untuk mengkerdilkan atau menghancurkan Tio di UGM, dan akhirnya hancur. Mereka ternyata malah diusir. Hari ini alhamdulillah kita semua bangun tidur dengan perasaan yang sangat-sangat gembira karena ada 3 orang menteri yang diusir sama mahasiswa UGM. Sampai dorong-dorongan gitu. Itu menghibur sekali. Bagi saya gitu ya, dan bagi kalian semua juga pasti sangat-sangat terhibur ketika 2 host Total Politik itu tidak mampu mengendalikan acara yang mereka gelar di kampus UGM, karena Budiman, Nusron, dan Sudaryono, 3 orang menteri di kabinet Prabowo itu nggak berkutik semuanya ketika diprotes sama mahasiswa, ketika puluhan orang mahasiswa naik ke panggung dan kemudian memaksa mereka untuk keluar. Dan Budiman Sujatmiko adalah orang yang pertama dievakuasi. Oh, dia sempat berdebat tuh. Tapi habis itu dia yang hilang sendiri. Karena Nusron dengan Sudaryono masih sempat untuk kembali berdiskusi di luar acara gitu ya, di depan pintu keluar, tapi kemudian setelah itu ya mereka tetap diusir lagi. Dan ya tidak terjadi diskusi karena emosi mahasiswa sudah sangat-sangat tinggi sekali, sehingga mereka langsung kabur. Para menteri yang begitu dihormati biasanya gitu, yang punya protokol, punya SOP, punya pengamanan ketat gitu ya. 3 orang menteri ini ketika berhadapan dengan mahasiswa, ini jujur nih, ini mirip kucing yang disiram sama air comberan MBG. Sama nasi-nasi basi MBG. Langsung. Jadi kayak nggak ada wibawa sama sekali gitu, kayak bukan menteri. Didorong sama mahasiswa gitu, karena mereka ini dianggap mengecewakan, dianggap tidak pantas untuk berbicara di forum-forum diskusi di tengah situasi yang seperti sekarang. Dan saya kemudian jadi semakin tertarik untuk cari tahu, karena ketika bangun pagi tadi yang viral hanya dorong-dorongannya sampai kemudian 3 orang menteri ini diseret atau dipaksa keluar. Setelah saya coba lihat gitu ya, ternyata pemicunya bukan hanya soal 3 orang menteri yang berbicara ingin membela atau menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau presiden, tapi ternyata ada pemicu yang jauh-jauh lebih sensitif rasanya, yang kemudian ini membuat mahasiswa jadi marah gitu. Karena ternyata setelah saya coba cek gitu ya, beberapa detik, beberapa menit sebelum terjadinya dorong-dorongan atau mengusir 3 orang menteri ini, Sudaryono itu membela pemerintah atau presiden, sengaja menampilkan cuplikan video Tio, mantan ketua BEM UGM, yang beberapa waktu lalu itu dia diintimidasi atau membuat konten video di mana dia menunjukkan ada alat pelacak di mobilnya. Dan Sudaryono bilang bahwa belum tentu Tio ini benar, belum tentu yang memberikan pelacak itu ya dari kubu pemerintah atau disuruh oleh presiden atau siapapun itu, belum tentu katanya. Ya bisa aja orang iseng, bisa aja dipasang sendiri, dan ya masih banyak kemungkinannya. Jadi ya nggak mungkin presiden katanya, belum tentu presiden yang menyuruh. Yang ngapain juga presiden menyuruh katanya, di tengah situasi seperti sekarang, di tengah kecanggihan teknologi dan sebagainya. Itu yang disampaikan sama Sudaryono, kurang lebihnya yang saya tangkap gitu ya. Dan ya intinya Sudaryono sengaja menampilkan video Tio yang berterima kasih kepada presiden atas pelacakan itu gitu ya, dan Sudaryono membantah. Itu niat sekali dia tuh, memang benar-benar menyiapkan acara ini dan ingin membawa video ini di hadapan mahasiswa UGM yang hadir di acara tersebut. Dan Budiman Sujatmiko setelah Sudaryono itu kemudian melanjutkan, kemudian membangun satu cerita yang tujuannya masih sama seperti Sudaryono sebenarnya, tapi dengan cerita yang sangat-sangat halus sekali, yang ceritanya ini kelihatan bohong, kelihatan dibuat-buat gitu. Tapi ya
cukup meyakinkan cara Budiman berbicara gitu ya. Budiman cerita ada seorang menteri yang katanya bercerita bahwa beberapa waktu lalu telepon sama presiden katanya, yang memerintahkan supaya tidak menyentuh Tio dan tidak terpancing atas kritikan-kritikan pribadi seperti yang disampaikan oleh Tio katanya. Jadi ada menteri yang disuruh untuk jangan sampai menyentuh Tio, jangan sentuh ya. Dan tujuan dari narasi ini ya kurang lebih sama seperti Sudaryono gitu ya, ingin menjilat presiden, ingin membuat presiden itu tidak bersalah. Dan kalau Budiman ini sangat cantik sekali, sangat pintar sekali narasi yang dibangun gitu ya, seolah-olah ada cerita betulan menteri yang ditelepon sama presiden untuk tidak mengganggu Tio, seolah-olah benar terjadi gitu. Baik, teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Lipur Rahman. Pastinya sangat luar biasa dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas, karena ini terkait hebohnya di media sosial. Ada 3 menteri yang dikepung atau diusir oleh mahasiswa UGM. Wow, ini sangat menarik. Kira-kira siapa menteri tersebut atau siapa 3 anggota kabinet tersebut? Wow. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita Alif Rahman, bahwa 3 anggota kabinet ini ingin berusaha menjatuhkan atau berusaha menyingkirkan Tio, tetapi mereka berujung diusir oleh mahasiswa UGM tersebut. Inilah bagaimana seorang anak muda yang bernama Tio yang cukup kritik dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita bangga ketika ada anak mahasiswa itu pemikirannya yang cukup jenius, pemikirannya yang cukup kritik dalam pemerintahan. Kritikan itu jangan dianggap sebagai menjatuhkan, melainkan sebagai vitamin. Kalau tidak terima dengan kritikan, jangan jadi pejabat. Karena apa? Masyarakat, rakyat adalah sebagai raja. Kalau tidak dikritik dalam arti kita tidak peduli dengan NKRI, Tio yang selalu kritik dalam program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto yang selalu memprioritaskan, yaitu program MBG. Dan bahkan Tio ini selalu menggunakan kaos bergedok, makan bergedok gizi. Wow. Dan dia mengatakan bahwa program tersebut sangat rawan korupsi. Tetapi terbukti bahwa Kepala BGN Dadang sebagai mantan Kepala BGN telah diduga korupsi. Nah, ketika 3 anggota kabinet dikepung gelombang kritik mahasiswa UGM, kira-kira siapa? Ini saya bacakan artikel karena ini masih terbaru ya teman-teman. Forum diskusi yang menghadirkan 3 anggota kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta berubah menjadi ajang adu gagasan yang penuh ketegangan. Kehadiran Menteri ATR atau BPN Nusroh Wahyi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengestaan Kemiskinan Budiman disambut gelombang kritik dari mahasiswa yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah hingga berujung pada evaluasi para pejabat dari lokasi acara. Sehari setelah dikepung ratusan mahasiswa dan dievakuasi paksa dari forum diskusi di kampung Universitas Gadjah Mada, Kepala Badan Percepatan Pengestaan Kemiskinan Budiman akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak lari dari tanggung jawab, melainkan terpaksa mengikuti rekomendasi aparat keamanan yang mengkhawatirkan keselamatannya. Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa, namun sayangnya kondisi sudah tidak kondusif, ujar Budiman dalam keterangan tertulis. Sementara itu Menteri Nusroh
mengikuti terjadinya ketegangan dalam forum diskusi di UGM yang berujung pada aksi protes mahasiswa. Ia menilai sebagai peserta memperoleh informasi yang tidak utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman terkait sejumlah isu yang diperdebatkan. Saat tidak ada informasi yang kurang tepat sehingga mempengaruhi cara pandang mereka. Karena itu saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Nusro nggak memperpanjang perdebatan tersebut. Insiden itu ia menyeret penilaian atas dinamika yang terjadi selama diskusi kepada masyarakat luas. Silakan publik menilai sendiri berdasarkan fakta yang ada. Kalibrasi itu muncul setelah forum bertanjung Komdar Barang Masdar yang mengusut tema Pancasila Persatuan Bangsa Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. 3 anggota kabinet yang menteri, itulah yang saya bacakan tadi. Tetapi memang kita tidak tahu ya bahwa di dalam forum tersebut apa yang terjadi, tetapi memang kalau tidak berpihak kepada masyarakat hanya untuk menyelamatkan pemerintahan itu, dan tidak mungkin tidak ada alasan mahasiswa itu mengusir begitu. Nah, agenda diskusi menghadirkan menteri itu tadi, dan forum yang disediakan menjadi ajang dialog berubah menjadi arena argumentasi dan bahkan diusir oleh beberapa mahasiswa, dan bahkan ada menyuraki bahwa Budiman ini sebagai pengkhianat reformasi katanya. Nah, dari potongan video yang beredar luas menunjukkan ketegangan meningkatkan saat mahasiswa menyampaikan keberatan mereka. Adu mulut terjadi antara peserta aksi, menyelenggarakan beberapa mahasiswa bahkan merebut mikrofon untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan forum. Dalam video tersebut, mahasiswa juga berteriak lantang kata reformasi. Buruknya komunikasi pemerintahan. Politisi PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli mengatakan insiden itu merupakan konsekuensi dari pemburuknya komunikasi pemerintahan dengan kelompok mahasiswa. Nah, anak buah Megawati Soekarno Putri itu menyoroti kericuan yang terjadi selama kegiatan langsung hingga adanya protes evakuasi menggunakan kendaraan kepolisian. Menurut Guntur Romli, ketegangan tidak berhenti setelah forum dibubarkan. Ia menyebut suasana di sekitar lokasi masih memanas setelah kegiatan berakhir. Diskusi pejabat jadi panggung pencitraan. Guntur Romli mengkritik konsep acara yang digelar di lingkungan kampus. Menurutnya, forum yang menghadirkan pejabat negara seharusnya melibatkan dosen yang mahasiswa secara lebih luas sebagai bagian dari transisi akademik. Ya, inilah dinamika bahwa ya kita tidak tahu apa fakta yang terjadi, tetapi memang kalau saya lihat potongan-potongan video tersebut ada salah satu mahasiswa menyoraki bahwa Budiman ini sebagai pengkhianat reformasi katanya. Nah, teman-teman, sini saya bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga. Tio luar biasa, good job Tio mas tambah mahasiswa. Presiden aja sudah nggak bisa dipercaya apalagi penjilat. Ingat, jika pemerintah coba-coba ganggu Tio, rakyat ada di belakang pemuda pemberani ini. Ya, kita sebenarnya harus bersyukur ya. Sebenarnya ketika ada salah satu mahasiswa yang cukup jenius, bukan salah satu lah, semua mahasiswa itu menurut saya benar lah. Mahasiswa itu kritik dalam pemerintahan. Dalam arti itu kritikan itu adalah sebuah kepedulian ya, sebagai kepedulian dalam pemerintahan. Tetapi kalau misalnya ada pejabat, ada menteri atau anggota DPR atau pejabat lah ibaratnya, kalau tidak terima kritikan, ya langkah baiknya jangan jadi pejabat. Karena apa? Kalau pejabat tidak mau dikritik, ya artinya mereka jangan digaji oleh rakyat, karena yang gaji mereka itu adalah rakyat, yang harusnya itu raja itu adalah rakyat begitu. Tapi inilah ketika ada pejabat tidak diterima kritikan, mereka ini yang terjadi begitu. Tio sudah sangat mewakili suara hati rakyat Indonesia. Ayo para mahasiswa dan pemuda-pemudi dan para ojol kawal dan dampingi terus Tio sampai kapanpun. Berjuang untuk Indonesia maju dan sejahtera, dan semoga perjuangan kalian bersama Tio sukses. Amin. 3 menteri diusir minggat dari UGM. Berita sangat mengeluarkan pembagian rakyat job untuk mahasiswa.
Seorang bahkan 3 menteri diusir dari UGM. Kalau saya fix mengundurkan diri dari menanggung malu seumur hidup. Rakyat sudah cerdas mana yang penjilat dan mana yang benar-benar membela keluh kesah rakyat yang makin makin tercengang ekonomi. Budiman yang tak berbudi alias pengkhianat tahun 1998 berteriak tentang reformasi, harusnya ini diteriaki. Tetapi di dalam potongan video yang saya lihat di TikTok atau di Instagram atau di X lah, memang Budiman ini teriak sebagai pengkhianat reformasi 1960 ya. Tapi sudahlah. Nah, mungkin sekian video ini. Salam inspirasi, salam NKRI. Jika ada kata salah ucapkan, mohon maaf. GR 2045 melaporkan.